Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa setia Probolinggo TV. Bahagia rasa saya kembali hadir berjumpa Anda dalam acara Protorial. Pemirsa, pada edisi kali ini yakni 4 Mei 2013, Ketua DPD Partai Golkar Kota Probolinggo yakni Bapak Zulkifli Halik saat ini sedang menggelar kunjungan atau bisa dibilang sebuah acara silaturahim bersama dengan DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Probolinggo. Seperti apa jalannya acara dan indahnya silaturahim ini, kini kita simak advertorialnya berikut ini. Ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, tiada mentari bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan terus berharap. Allah selalu di sisimu, insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan, insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Every time you commit one more mistake, you feel you can't prevent that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made. Haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Inshallah, 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 you'll find your way. Inshallah, inshallah, inshallah ada jalan. Konvensi merupakan prosedur wajib yang ditempuh P3 untuk memilih calon pemimpin daerah yang bakal diusung. Untuk itulah DPC P3 menggelar konvensi dalam rangka memilih sosok cawawali yang bakal diusung oleh DPC P3 Kota Probolinggo. Ini dilakukan karena DPC P3 tidak mau hanya jadi partai pendukung, tapi DPC P3 Kota bertekad menjadi partai pengusung. Untuk itulah DPC P3 Kota Probolinggo menggelar acara konvensi pada Sabtu 4 Mei 2013. Acara konvensi tersebut tidak hanya dihadiri oleh jajaran pengurus DPC P3 Kota dan DPW P3 Jawa Timur, tapi juga dihadiri oleh para politisi Kota Probolinggo. Salah satu politisi kota yang hadir adalah Ketua DPD Partai Golkar Kota Probolinggo, Haji Zulkifli Halik. Kedatangan Zulkifli Halik di acara konvensi itu pun disambut hangat oleh para petinggi dan keluarga besar DPC P3, yakni Ketua DPW P3 Jatim, DRS HM Mustafa Nur, Ketua Des Pilkada DPW P3 Jatim, Habib Mahdi, dan terutama Ketua DPC P3 Kota Probolinggo, Ahmad Soleh. Selama acara berlangsung, Zulkifli Halik tampak hikmat dan fokus menyimak sambutan dari Ketua DPC P3 Kota Probolinggo, Ahmad Soleh. Dengan tingkat yang baru dari DPP, pilkada sekarang harus melalui mekanisme konvensi. Sehingga mau tidak mau, dari semua jajaran tingkatan pusat sampai kepada cabang, jika dalam pelaksanaan agenda pilkada maupun itu harus melalui mekanisme konvensi. Mudah-mudahan pelaksanaan konvensi yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan
Probolinggo pada siang hari ini nantinya mendapatkan suatu hasil yang terbaik menurut partai kami, hasil yang memuaskan menurut masyarakat Kota Probolinggo, dan nantinya yang kami perkeskan pimpinan yang terpilih nanti di wali kota bisa menyatukan masyarakat Kota Probolinggo yang lebih baik dan memberikan kemakmuran masyarakat Kota Probolinggo yang semakin baik pula. Dan sambutan dari Ketua DPW P3 HM Musafa Nur. Mungkin pertimbangannya rumah saya kebetulan free, sehingga biar nggak terlalu jauh yang datang, karena kantor P3 tidak jauh, sehingga saya tidak disiapkan sambutan secara tertulis, hanya ada beberapa pesan, kalau tidak salah hanya 2, karena memang sebetulnya beliau sudah yang hadir. Yang pertama, Pak Wali Kota Probolinggo menyampaikan penghargaan serta apresiasi kepada DPC Kota Probolinggo yang pada hari ini melaksanakan konferensi dalam rangka untuk menjalin bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota Probolinggo periode 2013-2018. Pak Wali Kota sangat percaya bahwa mekanisme yang dilaksanakan di dalam konferensi nanti semuanya akan mengacu kepada aturan-aturan yang telah disepakati bersama, karena kader-kader yang ada di P3 ini saya kira sangat bagus, cukup militan dan cukup berpengalaman di dalam kancah perpolitikan di Indonesia ini, sehingga insya Allah konvensi nanti yang akan dilaksanakan akan betul-betul memelihara sebagaimana diharapkan oleh pengurus P3, sehingga nantinya akan menemukan kader yang representatif, sosok yang berkualitas untuk mewakili P3 di dalam kancah pilihan pelaksana pemilihan wali kota Probolinggo yang akan datang. Mudah-mudahan. Pesan yang kedua adalah bahwa selama pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu sampai tanggal 29 Agustus yang akan datang, Bapak Wali Kota mempercayakan kepada semua elemen partai politik, elemen tokoh masyarakat dan seterusnya untuk tetap menjaga stabilitas politik sekaligus kondisi masyarakat dalam suasana yang tertib, damai dan kondusif. Ini yang paling penting, sehingga ukhuwah syariah, ukhuwah Islamiyah sekaligus ukhuwah tauhidiyah ini mari selalu kita kedepankan secara bersama-sama, sehingga apapun yang terjadi, pelaksanaan pemilihan wali kota Probolinggo tetap dilaksanakan, pemilihan gubernur juga dilaksanakan, tetapi situasi dan kondisi masyarakat di Kota Probolinggo tetap dalam suasana yang damai, aman, dan tertib. Amin. Kemudian yang ketiga, ucapan terima kasih dari pemerintah Kota Probolinggo kepada khususnya teman-teman P3 atas peran sertanya yang selama ini secara nampak bersama-sama dengan pemerintah dan dengan politik yang lainnya bersama-sama membangun memajukan Kota Probolinggo, sehingga capaian kemajuan Kota Probolinggo saat ini bisa kita rasakan bersama-sama, bahkan diakui oleh pemerintah Jawa Timur dan pemerintah pusat. Ini dengan banyaknya penghargaan-penghargaan yang telah diperoleh selama ini oleh Kota Probolinggo, dan terus terang ini juga banyak peran dari teman-teman khususnya dari P3. Setelah acara pembukaan, acara inti konvensi dilangsungkan. Konvensi yang dipimpin oleh Ketua DPW P3 Jatim ini berlangsung tertutup untuk media. Hasil dari konvensi ini akan diumumkan setelah acara konvensi selesai digelar.
Konvensi ini dilakukan dengan cara voting dengan jumlah 10 suara. Untuk sosok calon wali kota, DPC P3 menjaring 2 nama, yaitu Ketua DPD Partai Golkar Zulkifli Halik dan anggota fraksi PDIP DPR RI Hajah Rukmini Bukhori. Hasil dari konvensi ini, nama Zulkifli Halik dan Hajah Rukmini Bukhori sama-sama meraih 5 suara dukungan. Untuk itulah 2 nama tersebut akan disampaikan DPC P3 Kota ke DPW P3 Jatim untuk dipilih dan direkomendasikan salah satunya. Sementara itu, Haji Zulkifli Halik kepada Probolinggo TV mengatakan bahwa kehadirannya dalam konvensi DPC P3 itu merupakan bukti keseriusan dan komitmen dirinya dan Partai Golkar, terutama terkait dengan langkah menuju koalisi Partai Golkar Kota Probolinggo dengan P3 Kota Probolinggo. Baik, setelah Partai Persatuan Pembangunan DPC P3 Kota Probolinggo menggelar acara konvensi yang pertama pada tanggal 4 Mei 2013 dan dilanjutkan dengan acara pada hari Jumat malam 17 Mei 2013 dengan acara pada malam hari ini adalah mendengarkan hasil rekomendasi dari DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3 terhadap Pilwali yang ada di Kota Probolinggo. Nanti kita akan mendengarkan bagaimana jalannya acara rekom pada hari ini yang nantinya akan dibacakan oleh Ketua Des Pilkada dari Partai Persatuan Pembangunan untuk di Jawa Timur, yaitu oleh Habib Mahdi, yang mana beliau juga anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Persatuan Pembangunan. Dan berikut laporannya untuk Anda. Selanjutnya, setelah menunggu sekian lama, akhirnya surat rekomendasi dari DPW P3 telah diterima oleh DPC P3 Kota Probolinggo. Rekom itu berisi tentang dukungan Cawali yang akan diusung P3 pada Pilwali Kota Probolinggo 2013. Surat rekomendasi tersebut diterima DPC P3 Kota Probolinggo pada Jumat malam 17 Mei 2013 di kantor DPC P3 Kota Probolinggo. Dalam surat rekomendasi tersebut menyatakan bahwa DPW P3 merekomendasikan Haji Zulkifli Halik sebagai Cawali Kota Probolinggo 2013. Dalam surat rekomendasi tersebut juga menyatakan bahwa DPW P3 mengusung Cawawali Maksum Subani untuk mendampingi Cawali Zulkifli Halik. Dalam acara tersebut tampak hadir Ketua Deks Pilkada Jawa Timur P3 Habib Mahdi, anggota DPRD Jawa Timur dari Partai Golkar Hasan Irsyad, dan Ketua DPC P3 Kota Probolinggo Ahmad Soleh, dan tentu saja juga turut hadir Cawali Zulkifli Halik dan Cawawali Maksum Subani. Kepada Probolinggo TV, Haji Zulkifli Halik mengaku senang dengan dukungan dari DPW P3 atas pencalonannya sebagai Cawali Kota Probolinggo. Pada Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pilkada pada tahun ini, kalau boleh saya katakan, pilkada yang sangat melelahkan, karena sudah hampir setahun proses pelaksanaan dan evaluasi dalam pilkada ini. Baru saat ini kita akan mendengarkan hasil rekomendasi. Kami kalau mengaca kepada pilkada tahun kemarin, kejadiannya tidak seperti ini ketiga. Mudah-mudahan apapun hasil keputusan rekomendasi yang nantinya akan disampaikan oleh Ketua Tim Pilkada Jawa Timur ini bisa diterima oleh semua kader P3 dan bisa mengawal rekomendasi sampai tersuksesnya pilihan kita untuk menuju Wali Kota Probolinggo dan Wakil Wali Kota Probolinggo periode 2014-2019. Mungkin ini hanya sekedar sambutan kami ini poin merupakan acara pokok daripada DPW P3 Jawa Timur. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rekomendasi DPW P3 Jawa Timur memberangkatkan Saudara Haji Zulkifli Halik sebagai calon wali kota. Wakilnya Pak disebutkan juga Pak dan wakilnya Saudara Haji Maksum Subani.
Jadi mudah-mudahan koalisi yang kita bangun ini merupakan koalisi yang sangat bagus. Saya sedikit bercerita. Saya kalau biar Pak Hasan ini teringat pada pemilihan kabupaten pada waktu itu koalisi kuning dan biru. Jadi P3 waktu itu memberangkatkan pasangan hasil. Kebetulan ketua tim suksesnya Pak Hasan, sekretarisnya saya. Alhamdulillah melalui koalisi itu P3 berhasil memberangkatkan pasangan hasil. Setelah di kabupaten P3 pencarian Pak Hasan ternyata gagal. Mudah-mudahan koalisi yang dibangun oleh pasangan kuning dan hijau di kota ini bisa menghasilkan pasangan. Apalagi saya tidak tahu kalau Pak Hasan datang. Saya telah melihat Pak Hasan kayaknya ini merupakan kebangkitan lagi antara pasangan kuning dan P3. Antara pasangan koalisi Golkar dan P3 akan bangkit lagi. Bisa memberangkatkan pasangan yang kita berangkatkan menjadi menang dan berhasil. Oleh karena itu, Pak Zul jangan melupakan Pak Hasan menjadi penasehat. Karena Pak Hasan ini merupakan tokoh di kabupaten yang tidak diragukan lagi. Dan ini merupakan pakar teori yang sangat andal. Saya tidak akan panjang lebar karena Pak Zul setelah ini masih ada acara lagi. Yang jelas rekomendasi dari P3 ini merupakan rekomendasi keputusan bersama dan diharapkan seluruh pengurus baik di tingkat cabang, CAC, ranting bisa mengamankan rekomendasi ini, bisa memperjuangkan, bisa memenangkan sampai berhasil menjadi wali kota dan wali kota provinsi. Demikian sambutan dari saya. Kurang-lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Katiban Sedekah jati diri dari P3 nekajet sampai rusak masalah pilkada. Satu pagi. Jadi mempanggil gelar panjenengan Sedekah jauh Pak di P3 lantaran pilkada mereka pas pecah belah, mereka berarti beli orang P3. Nah, jadi gelar paling saya tepuk tangan kata Pak kata tadi. Banyak saya tepuk tangan berseperak bersenang-senang noldu orang ini. Nah, ini kan sore. Jadi sampai ekor masalah pilkada. Jadi panjenengan kita masalah P3 jati diri P3 soalnya dipatok oleh P3 ya Pak tahun 2014 nikah sepenting untuk memperbesar atau merajat dari partai P3. Jadi nomor gunanya tidak ampun. Misalnya pada saya si A, si A koron, kamu ngomong, tohon. Misalnya si B, ngereng, malah kita lapor. Lu paksa, jadi cuma orang gunas ala tadi mungkin P3 itu jadi hancur lagi, jadi itu lu senang. Jadi jangan sampai karena kita ngereng itu. Misalnya saya pakai data turun koalisi sompama pola kali nampak ngereng, asalkan jati diri dari P3 panjenengan mulai dari Odi istri dari P3 mulai Odi sampai ke Banten. Ini kan sampai rontok orang agak dia pada pilkada aman kiri lagi Allahumma untuk kira tak membuat saya rasa pokok kira di Purworejo kan bermanfaat ke depan khususnya kesejahteraan ekonomi komunitas Purworejo. Tak itu gajinya yang sudah saya sampaikan di rumah. Ini gini, kurang-kurang saya rasa kira usung kaitan ikatan sobuk saya rasa kira. Jadi saya rasa sekali pokok intinya masyarakat Purworejo utamanya masalah kesejahteraan di komunitas dan Purworejo bisa ditingkatkan, bisa lebih baik dan bisa lebih aman, kondusif dan sebagainya.
Allahumma صلوا على محمد صلوا عليه وسلم صلوا على محمد صلوا عليه وسلم سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك صلوات الله عليك berdiri bersama memuji yang mulia menyebut namanya tanda rasa cinta salam rinduku kasih salam rinduku nabi salam rinduku kasih salam rinduku nabi ya nabi salam alaik ya rasul salam alaik ya nabi salam alaik salawatullah alaik indah wajahnya bagaikan purnama siapa melihatnya pasti jatuh cinta salam rinduku kasih salam rinduku nabi salam rinduku kasih salam rinduku nabi Alhamdulillah wassallallahu wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati dan saya taati yang saya hormati seluruh jajaran pengurus baik pengurus harian, pengurus DPD dan aktif Partai Persatuan yang saya hormati Bapak Haji Walaupun Ketua Sekretariat Bapak yang saya hormati senior kami Bapak Haji. Pertama-tama adalah kegiatan tersebut hanya kabarnya malam ini kita bisa melakukan dan satu masyarakat sedia dalam rangka iman Islam dan sehat. Selama satu saat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak yang saya hormati, tiada kata yang bisa saya ucapkan kecuali bersyukur alhamdulillah. Karena hari ini saya mendapatkan amanat untuk maju dalam keadaan dari Partai Persatuan. Mudah-mudahan amanah ini bisa kita laksanakan dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kita. Terus terang kami sampaikan, kami seorang sendiri dan langsung bulan, bukan siapa-siapa, tanpa jenengan semua. Yang paling penting adalah bagaimana kita depan bisa bermanfaat orang lain dan bisa bermanfaat. Amin.
Terus terang pilkada ini adalah sasaran apa? Sasaran akhir bagaimana kita bisa bermanfaat, bisa mengaudit, mensejahterakan masyarakat. Kita adalah bagian dari pemecah solusi, bukan membuat solusi. Mudah-mudahan ke depan kita selalu bisa meningkatkan kesejahteraan, dan mudah-mudahan hari ini lebih baik dari kemarin dan besok lebih baik dari hari. Dalam kesempatan ini pula saya mohon doa dukungannya. Ingatkan saya kalau saya keliru, karena saya manusia biasa, bodoh dan malu. Sempurna milik Allah semata. Kadang-kadang iman saya tak turun. Tolong diingatkan Pak Yai untuk sekalian. Prinsipnya adalah bagaimana kita membentuk koalisi yang bekerja, bukan hanya sebatas pilkada. Bagaimana nanti ke depan kita bersama koalisi merancang kebijaksanaan yang akan diputuskan oleh pemerintah daerah. Kita saling ingatkan, yang penting jangan ada dusta dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas rekomendasi tersebut, seluruh simpatisan P3 dan Golkar Kota Probolinggo menyambutnya dengan sukacita. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya... Baik, baru saja telah diumumkan oleh Habib Mahdi tentang rekom yang diturunkan kepada Bapak Zulkifli dari DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Bapak Zulkifli, perasaan Bapak setelah Bapak mendapat rekom dari DPP P3, Pak? Saya ucapkan puji syukur kepada Allah, tapi ini amanah ini tidak ringan. Mudah-mudahan kami bisa mengemban dengan baik, dan tolong ingatkan ketika kita keliru. Oke, apakah ada partai lain Pak selain P3 yang akan mendukung pasangan Bapak Zulkifli dengan Bapak Maksum? Insya Allah ada, mohon doanya ya. Oke, bisa disebutkan mungkin Pak? Mungkin Demokrat. Juga. Langkah selanjutnya Pak setelah Bapak dapat rekom dari P3 ini Pak? Kami dalam hidup ini ada platform yang jelas. Ada 4 hal yang akan saya lakukan. Saya selaku orang Muslim, saya tentunya kerja keras. Kedua, saya ada ilmunya, bagaimana saya mengikuti alur politik ini. Ketiga, saya minta sama Allah. Kalau tiga-tiga saya lakukan, apapun keputusan saya qanaah tawakallah. Oke, sebelumnya pada konvensi yang digelar oleh P3 pada 4 Mei yang lalu itu sebenarnya hasil perolehan suaranya imbang antara Bapak dengan calon yang lain. Nah, pada akhirnya sekarang ini rekom turun ke Bapak. Apakah tidak akan ada perpecahan Pak nanti Pak di tubuh dukungan dari P3 sendiri Pak? Insya Allah enggak. Anda tahu sendiri keadaan sekarang bagaimana. Mungkin sudah ada akronim untuk Bapak Zulkifli dengan Bapak Maksum. Akronim kami adalah ZAM-ZAM. ZAM-ZAM itu Z-A-M. Z itu Zulkifli dan Maksum, A-nya dan M-nya Maksum, ya, Maksum Subhani. Dan dalam bahasa Ibrani, ZAM-ZAM adalah berkumpul. Kami harapkan semua masyarakat berkumpul, menyatukan pola pikir, membuat satu mindset pola pikir bagaimana Probolinggo hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini, dan bagaimana kita bisa memecahkan berbagai masalah. Karena kita bukan bagian kita adalah bagian dari pemecahan masalah, bukan membuat masalah. Baik, demikian hasil dari rekomendasi yang telah diturunkan oleh DPP Partai Persatuan Pembangunan kepada Bapak Zulkifli untuk maju sebagai cawali dari Partai P3 sudah mendukung beliau berpasangan dengan Bapak Haji Maksum Subhani. Dari kantor DPC P3 Kota Probolinggo, saya Romadona dan kameramen Rifki melaporkan untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim redaksi Probolinggo TV. Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min,
Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar.